pada sore hari ini akan mengkaji tentang bacaan kitab yang berisikan tentang bersesuci. Apakah kalian tahu apa sesuci itu? Di sini dijelaskan, kitab yang pertama itu membahas Kitabu Ahkamit Thaharati, dan kitab yang pertama ini membahas tentang beberapa hukumnya bersesuci. Sebelum kita menjauh membahas apa itu sesuci, apa itu macam air yang dibuat suci, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kitab. Di sini dijelaskan bahwa Kiai Musannaf berkata wal kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi wal jam'i. Bahwasanya di sini kitab adalah masdar yang menunjukkan makna berkumpul. Maksudnya adalah kitab ini mengumpulkan beberapa fasal atau beberapa bab. Seperti contohnya sekolah. Apakah boleh sekolah disebut kitab? Boleh. Kenapa? Karena di dalam sekolah itu terdapat beberapa isi. Apa isinya sekolah? Yaitu para santri. Sedangkan di sini kitab menurut istilah yaitu ismun li jinsin minal ahkami, yaitu nama jenis dari beberapa hukum. Amal babu fasmun li naw'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Adapun bab yaitu nama warna dari jenis yang berada di bawah jenis tersebut. Maksudnya adalah bab di sini adalah isi daripada kitab. Taqrada al-musannifu, bahwa Kiai Musannaf di sini berkata li anwa ilmiyahi faqala. Adapun beberapa macam air yang bisa digunakan untuk bersesuci itu al-miyahu allati yajuzu ayyasihu, air yang boleh digunakan untuk bersesuci serta sah digunakan untuk bersesuci itu biha sab'u miyahin. Itu ada 7 macam air. Apa saja? Di sini dijelaskan ma'us samai. Yang pertama yaitu air langit. Apa itu air langit? Yaitu ain nazilu minha wa huwa al-mataru, yaitu air yang turun dari langit yang disebut dengan air hujan. Apakah suci dan boleh air hujan dibuat sesuci? Boleh. Dan yang kedua apa? Wa ma'ul bahri, dan air laut. Apa itu air laut? Yaitu air milhu, yaitu air yang asin. Apakah asa air laut dibuat sesuci? Asah. Kenapa? Karena di sini dijelaskan dalam salah satu riwayat dari Abu Hurairah. Beliau berkata, qala sa'ala rajulun Rasulullah. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa namilu ma'anal qalila. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menaiki sebuah perahu dan kami membawa air sedikit. Minal ma'i fa in tawadda'na bihi atifna afatawadda'u bima'il bahri. Jika kami memakainya untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Bolehkah berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, wal tahuru ma'uhul hilu maitatuhu. Laut itu airnya suci, mensucikan, dan halal bangkai ikannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Jadi air laut itu boleh digunakan untuk bersesuci. Setelah air laut, apa saja air yang boleh digunakan untuk bersesuci? Yaitu wama'un nahri, yaitu air sungai, wama'ul bi'ri, air sumur, wama'ul aini, dan air mata air, wama'ul salji, dan air es, wama'ul barodi, dan air embun. Wa yajma'u hadhihi sab'ata, dan ketujuh air tersebut dikumpulkan qauluka dalam perkataan Kiai Musannaf, ma nazala minas sama'i au naba'a minal ardi. Apapun yang turun dari langit dan keluar dari bumi, ala ayyi sifatin, sesuai sifat kejadian tersebut, kana min aslil hikotim, sesuai dengan keadaan air tersebut keluar. Misalkan ada air yang turun dari langit seperti air hujan, air es, maka itu sah dibuat sesuci. Atau air yang keluar dari bumi seperti halnya air sumur, dan itu juga boleh digunakan untuk bersesuci. Summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Adapun ketujuh air di atas itu dibagi lagi menjadi arba'ati aqsamin, menjadi 4 bagian. Apa saja 4 bagian tersebut? Ahaduha, yang pertama yaitu tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu, yaitu air suci pada zatnya dan bisa mensucikan pada barang yang lainnya, dan air tersebut tidak makruh bila digunakan. Apa itu? Wahuwa al-ma'u al-mutlaqu, yaitu air mutlak.
Seperti apa air suci mensucikan, yaitu misalkan ada air itu bisa disucikan kepada benda yang lainnya yang terkena najis, sehingga najis tersebut bisa disucikan dengan air tersebut. An qaidin lazimin, dan dari qaid yang tetap, fala yadurru, dan tidak berbahaya. Al qaidu al mufakku kama il bi'ri fi kaunihi mutlaqon. Maksud dari qaidin lazimin yaitu air yang dibatasi dengan pengidhofan, seperti air dari bunga mawar. Sifat seperti air yang menyembur atau air yang bisa dibuat untuk bersuci dan tidak membahayakan untuk menggunakan air tersebut. Sedangkan yang kedua, apalagi pembagian yang kedua yaitu wasani. Yang kedua yaitu tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Air yang suci pada zatnya dan bisa mensucikan terhadap benda yang lainnya. Makruh isti'maluhu, dan makruh untuk penggunaannya. Makruh untuk digunakan pada apa? Fil badani, makruh untuk digunakan untuk bersesuci kepada badan. Seperti apa sih bersesuci kepada badan, yaitu seperti berwudu, mandi, itu termasuk bersesuci terhadap badan. Lafis saubi, dan tidak termasuk mensucikan kepada baju atau barang yang lainnya. Maksudnya adalah air ini bisa mensucikan terhadap barang yang lainnya, seperti suci untuk digunakan mencuci baju, tetapi air itu tidak bisa digunakan untuk mensucikan badan. Seperti apa sih mensucikan badan? Wudu itu tidak bisa. Kenapa air tersebut tidak bisa digunakan? Wahwa al-ma'u al-musyammasu, karena air tersebut sudah dipanaskan, air musakhanu bi ta'thiri syamsi, sudah dipanaskan di bawah terik matahari, dan air tersebut makruh digunakan. Kenapa air yang dipanaskan di bawah terik matahari itu makruh untuk digunakan? Karena menurut penelitian di sini, karena insetitasnya air yang dipanaskan di bawah terik matahari itu karat yang berada di wadah air tersebut menggenang di permukaan air, dan bila digunakan pada badan itu akan menyebabkan penyakit belang. Itu menurut penelitian para kedokteran. Dan apa saja air yang boleh digunakan untuk bersuci? Yang ketiga yaitu macam air wal qismu tsalitsu. Adapun yang nomor 3 yaitu tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwa al-ma'u al-musta'malu. Yang ketiga yaitu air mustakmal. Apa sih air mustakmal itu? Yaitu air yang sudah digunakan untuk bersesuci, dan air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersesuci lagi karena air tersebut sudah terserap oleh perkara yang dibasuh. Misalkan kita berwudu dan air sisa wudu ini tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi, boleh digunakan untuk bersesuci dengan catatan air mustakmal itu bisa terkumpul menjadi 2 kulah atau lebih. Bagaimana sih ketentuan air menjadi mustakmal setelah mensucikan hadas? Saya kutip dari kitab Hasyiah I'aa at-Talibin juz 1 yang berada pada halaman 38 Daru Ibnu Abud, yang berbunyi wa'lam anna syurutal isti'mali arba'atu tu'lamu min kalamihi. Ketika memenuhi 4 syarat, yaitu sedikitnya air atau kurang dari 2 kulah digunakan untuk hal yang harus dilakukan, yang terpisah dari anggota yang dibasuh dan tanpa niat untuk mengambil air tersebut. Dan pembagian yang keempat yaitu wal qismur rabi'u. Adapun pembagian yang keempat yaitu ma'u najisin, yaitu air najis. Apa sih air najis? Di sini diterangkan bahwa air najis ay mutanajisun wa huwa qismani, bahwa air najis itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu air yang sedikit yang kurang dari 2 kulah. Itu tidak boleh dibuat bersesuci karena air tersebut sudah kurang dari ukuran bagaimana air tersebut menjadi suci. Dan yang kedua, baik berubah ataupun tidak, kecuali terkena bangkai binatang yang memiliki darah yang tidak mengalir ketika dibunuh,
seperti ada sebuah air dan kecampuran sebuah lalat. Air itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Berapa sih ukuran dua kulah itu yang menyebabkan air itu bisa digunakan untuk bersesuci, dan kenapa ketika air itu kurang dari 2 kulah itu tidak bisa dibuat untuk mensucikan? 2 kulah yaitu kurang lebih 500 ris, itu ukuran orang Baghdad. Dan di sini Kiai Musonef melewatkan macam air yang kelima. Apa itu? Yaitu air yang mensucikan, yang haram dalam penggunaannya. Misalkan ada sebuah pertanyaan, kenapa air yang sedikit atau kurang dari 2 kulah jika terkena najis dan tidak berubah tetap menjadi najis? Di sini dikatakan berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yadahu." Jika seseorang di antara kalian bangun dari tidur, maka jangan membenarkan tanganmu dalam bejana sampai membasuh 3 kali, karena sesungguhnya ia tidak tahu keadaan tangannya najis atau suci. Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membenamkan tangan karena tangan tersebut khawatir najis jika tangan tersebut dimasukkan ke dalam air. Sementara sudah jelas bahwa najisnya itu samar dan tidak akan menimbulkan perubahan terhadap air tersebut. Seandainya tidak menjadikan najis, maka air najis ketika bertemu, maka Nabi tidak akan melarangnya. Selain itu juga ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Arba'ah, yaitu idza balaghal ma'u qullataini lam tahmil al-khabaith, rawahu Al-Arba'ah. Apabila air itu mencapai 2 kulah, maka tidak akan berpengaruh oleh najis. Faslun fi dzikri syai'in min al-a'yani al-mutanajjisati. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin pada sore hari ini cukup sampai di sini tentang bab sesuci. Jika ada seputar pertanyaan atau hal yang menjanggal di hati, maka tulis komentar di bawah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.